Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Di video kali ini aku bakal share salah satu resep bolu lapis pandan yang sangat ekonomis banget dan sangat mudah diaplikasikan di rumah. Jadi resep ini sangat recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan atau buat cemilan anak-anak di rumah. Nah, kalau kalian penasaran dengan tutorialnya dan bagaimana cara buatnya, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Pertama-tama aku bakal bikin adonan pandan terlebih dahulu. Di sini aku sudah siapkan 2 butir telur utuh. Pastikan telur yang kalian gunakan masih dalam keadaan fresh dan bukan dalam keadaan dingin. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh SP. Untuk SP ini bisa diganti dengan Ovalet ataupun TBM. Kemudian tambahkan dengan 50 gram gula pasir. Ada 50 gram tepung terigu protein sedang. Ada 1 sendok makan susu bubuk. Ada 1 sendok makan tepung maizena. Dan juga ada secukupnya vanili bubuk. Nah, semua bahan ini bakal dimixer dengan menggunakan kecepatan yang tinggi sampai teksturnya berubah menjadi kental. Nah, di sini aku menggunakan teknik all in one ya, jadi cukup simpel banget dan dijamin anti gagal. Setelah kurang lebih 7-10 menit adonannya sudah kental seperti ini ya. Setelah itu bisa dimatikan mixernya, kemudian tambahkan dengan 50 ml margarin cair dan margarinnya sudah dalam keadaan hangat-hangat kuku. Kemudian tambahkan dengan sedikit pasta pandan ya. Kemudian mixer kembali sebentar saja dengan menggunakan kecepatan yang rendah. Nah, sudah selesai di mixer, kita ganti dengan pengadukan menggunakan spatula. Aduk dengan teknik aduk balik supaya bahan-bahan cair atau yang mengendap di bawah itu bisa keangkat ke atas. Pastikan ketika mengaduk semua bahannya tercampur ya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, tandanya adonannya sudah merata. Kemudian siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 10 x 20 cm yang sudah aku alasin dengan baking paper. Untuk loyangnya tidak perlu diolesin dengan margarin ya, cukup polosan aja. Kemudian masukkan semua adonannya sampai selesai. Nah, setelah adonannya masuk, kita tinggal ratakan dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Kemudian hentak-hentakan 1-3 kali biar udara yang di dalam bisa keluar. Nah, setelah selesai tinggal kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan loyang yang sudah ada isinya dan tutup ovennya. Lalu setting di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit. Oke, setelah kurang lebih 35 menit adonannya sudah matang. Kemudian keluarkan adonan bolu pandan ini dari ovennya. Tidak perlu menunggu sampai dingin, langsung aja kita sisir samping-sampingnya. Kalau kalian menunggu sampai dingin, takutnya nanti adonannya bisa mimpes ya. Jadi ini masih dalam keadaan panas, langsung aja dikeluarkan dari loyang. Oke, seperti ini. Kemudian ambil untuk baking papernya. Kita tunggu sampai dingin ya. Selanjutnya kita bikin untuk adonan kuningnya. Di sini aku menggunakan bahan-bahan yang sama dengan adonan pandan. Untuk ngemixernya pastikan sampai kental berjejak ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian masukkan margarin yang sudah dicampur dengan pewarna makanan warna kuning. Nah, di mixer sebentar saja, kemudian aduk dengan menggunakan spatula.
Tipsnya agar bolu kalian tidak bantat harus benar-benar teliti ya. Dan ini cara ngaduknya benar-benar sampai bawah biar tidak ada bahan cair atau minyak yang menempel di dasar loyang. Nah, setelah sudah tercampur semuanya, tinggal kita tuangkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya ukurannya sama, karena aku cuma menggunakan loyang satu, jadi gantian ya. Tadi aku pakai yang hijau, adonan hijau, sekarang adonan yang kuning. Jika teman-teman punya loyang dua, jadi satu lebih ekonomis ya. Nanti listriknya juga tidak terlalu banyak. Nah, setelah dingin bisa langsung kita tambahkan dengan fillingnya. Di sini aku menggunakan filling buttercream. Jika teman-teman suka dengan filling seperti selai nanas ataupun selai strawberry juga tidak masalah. Intinya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah itu bisa langsung kita tumpuk dengan menggunakan bolu yang warna kuning. Jangan lupa diratakan semua buttercreamnya. Ditekan-tekan biar set. Nah, setelah itu ini bisa langsung kita simpan dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit biar nanti ketika dipotong dia tidak rapuh. Nah, setelah dikeluarkan dari kulkas selama kurang lebih 30 menit bisa langsung kita iris ya. Sebelumnya bakal aku bersihkan terlebih dahulu atau aku rapikan untuk bagian samping-sampingnya. Untuk mengiris bolu ini pastikan pisau yang kalian gunakan itu tajam ya. Kebetulan pisau ini sudah lama sekali jadi tidak terlalu tajam. Akhirnya membuat lapisan atau bolunya itu sedikit nggak bagus ya kalau diiris. Jadi cukup hati-hati banget. Untuk mengirisnya kalian bisa menyesuaikan dengan tebal atau tipis menurut selera. Kalau di sini aku pakai tebal aja ya karena dimakan sendiri. Kalau dijual jangan terlalu tebal seperti ini. Nah, untuk satu resep ini aku bagi menjadi kurang lebih 9 pieces. Kalau kalian kepengen kecilin sedikit bisa jadi 10-11an ya. Nah, seperti ini cakep banget. Jika sudah selesai diiris-iris tinggal kita icipin. Nah, sebelum dicicipin kita lihat dulu untuk teksturnya ini sangat lembut banget. Sehingga kalau digigit dia tuh sama sekali nggak mimpes ya, jadi kembali ke bentuk semula saking lembutnya. Untuk rasanya juga enak banget, tidak enak karena gulanya juga sudah pas takarannya. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka manis, resep ini cocok banget. Tapi jika kalian suka manis, kalian bisa tambahkan 10 gram atau sesendok makan ya, tiap-tiap resepnya. Nah, sudah selesai, tinggal kita packing. Jika dijual bisa menggunakan plastik OPP dengan ukuran 12 cm. Kemudian kalau kalian punya stiker jualan bisa ditambahkan biar lebih menarik pelanggan. Oke, udah selesai. Ini bisa dijual dengan harga Rp5.000 sampai Rp7.000 atau bisa kalian sesuaikan dengan harga bahan dasar di daerah masing-masing. Nah, udah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.